Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Tro. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support, dukung, share video-video di channel ini. Selalu berbagi edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan spiritual bareng dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuka tentang ngeregang nafas atau menahan nafas. Sebenarnya apa saja keistimewaannya, keajaibannya atau fungsinya di saat kita melakukan tahan nafas. Sebenarnya semua orang sudah melakukan, setiap hari melakukan menahan nafas. Terutama di saat kita mengangkat beban, itu pasti menahan nafas. Jadi buat teman-teman semuanya, tahan nafas ini sebenarnya kunci utama untuk membangkitkan energi dalam tubuh kita. Bisa kita lihat secara real di saat orang melahirkan itu juga menahan nafas. Di saat orang menahan sakit itu juga menahan nafas. Di saat orang mengangkat beban itu menahan nafas. Bahkan di saat biasa gini tidak kuat, di saat dia mau menahan nafas itu bisa jadi kuat. Jadi buat teman-teman yang lagi mendalami mungkin ilmu tenaga dalam, berlatih menahan nafas lebih lama. Di saat sampean pengen menahan nafas lama dan energi sampean besar, lakukan pernapasan di perut. Itu untuk membangkitkan energi agar tenaga kita berlipat. Itu di perut. Dan di saat kita melakukan pernapasan perut, kita bisa lebih panjang menahan nafasnya. Jadi sebenarnya itu sudah kita lakukan setiap hari. Cuma mindset kita, belajar itu harus ada yang mengarahkan. Jadi kita tergantung. Coba kita saat meditasi itu melakukan perenungan, kembali ke pola pikir yang benar. Sebenarnya di saat sampean melihat sebuah keilmuan, itu kalau sampean mau berpikir, sampean akan menemukan cara bagaimana orang itu bisa melakukan. Itu sebenarnya juga fungsinya meditasi itu tadi. Cuma yang kita bahas di sini keajaiban menahan nafas. Di saat kita mau memprogram pikiran, kita juga menahan nafas. Di saat kita mau mensabdo orang, kita juga menahan nafas. Bahkan di saat kita melakukan terawangan ataupun kebatinan, kita menahan nafas. Makanya kalau panjenengan ingin belajar kanuragan, ilmu kesaktian, atau membangkitkan energi, termasuk membuka cakra kundalini, mata batin, kebatinan, belajar dasar dulu, menahan nafas. Semakin panjang sampean menahan nafas, di situ energi sampean semakin besar. Bahkan ini bisa untuk membuka
wibawaan atau aura pada diri panjenengan. Jadi banyak manfaatnya. Nah, nafas ini banyak manfaatnya. Cuma di saat meditasi kita tidak boleh menahan nafas. Pernapasan saat meditasi itu biasa. Relaksasinya sebelum meditasi. Sebelum meditasi relaksasi. Tarik, tahan, buang lewat mulut itu untuk membuang energi. Tapi di saat kita ingin membangkitkan energi, tarik dari hidung, perut, tahan. Nah, ini untuk ngangkat atau apa bisa. Bahkan banyak keilmuan sakti-sakti itu kuncinya hanya di pernapasan. Karena ilmu pernapasan itu logis. Tidak ada unsur gaib-gaibnya. Tidak ada unsur gaib-gaibnya. Yang gaib itu anginnya. Karena yang masuk ini angin. Tidak gaib karena tidak terlihat, tapi nyata. Menghidupi kok. Jadi di saat kita menahan nafas, pasti pikiran kita juga bekerja di situ. Makanya ilmu nafas itu pasti membawa orang ke kesadaran diri. Kalau tidak sadar, tidak bisa dia membangkitkan energi dalam dirinya. Kalau tidak sadar, tidak mungkin dia bisa membuka titik-titik energi pada dirinya itu sendiri. Makanya itulah keistimewaan menahan nafas. Bahkan di saat sampean berdoa, minta sesuatu, saat sampean menahan nafas, di situ sampean akan cepat terhubung dengan pikiran panjenengan sehingga frekuensi itu akan mudah menyebar atau nyambung kepada yang lainnya. Saat nahan nafas, kebatinan kita itu juga cepat tersambung. Makanya monggo silahkan berlatih menahan nafas, ngeregang nafas. Fungsi utama kembali ke kesadaran diri dan membangkitkan energi dalam tubuh menjadi lebih besar. Dan juga bisa untuk membuang energi negatif, juga bisa meredam amarah kita, yaitu dengan menahan nafas ini. Itulah pentingnya ilmu olah pernapasan. Jadi bagi sampean yang ingin belajar spiritual, kalau belum paham ilmu pernapasan, jangan belajar dulu. Karena apa? Sampean itu hanya tersugesti. Kuncinya ada di pernapasan. Ilmu spiritual itu kuncinya ada di pernapasan. Juga keyakinan. Karena orang di saat memahami ilmu pernapasan itu pasti keyakinan juga tinggi, kekuatan pikirannya juga tinggi. Makanya pahami dulu ilmu pernapasan baru yang lainnya. Meditasi pun juga harus paham dengan ilmu pernapasan. Kalau tidak paham, sampai tidak akan pernah menemukan apa-apa dalam meditasi. Fokus pada nafas itu berarti kembali ke kesadaran diri. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.